Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ini adalah sebuah perenungan tentang menginginkan sesuatu dan berdoa untuk apa yang diinginkan itu, tetapi Tuhan tidak memberikan atau tidak menjawab. Saya bacakan ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jadi diawali oleh Yakobus ini, nasihat di pasal 4 ini diawali dengan tentang pertengkaran yang terjadi di antara umat Tuhan. Kok bisa ya umat Tuhan yang mestinya hidup dalam damai sejahtera, yang mestinya kan Yesus yang disembah adalah Raja Damai, kok bertengkar gitu ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Nah, tentunya ada banyak sebab dan sebab-sebabnya macam-macam saudaraku ya. Karena ini, karena itu, tapi ada perselisihan, ada pertengkaran di antara umat Tuhan. Tapi kemudian dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ada hawa nafsu untuk ya merasa dia lebih utama, ya merasa direndahkan, nggak terima, terjadi pertengkaran. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menduduki posisi yang lebih tinggi, ya seperti itu saudaraku yang dimaksudkan oleh Yakobus. Macam-macam saudara. Perselisihan tersinggung, nafsu pride atau kebanggaan diri yang merasa dilecehkan, marah, terjadilah pertengkaran. Tapi kemudian Yakobus menulis akan ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Membunuh ini tidak dalam arti bawa pisau kemudian membunuh, enggak. Membunuh macam-macam, bisa membunuh karakter ya, karakter assassination. Ya, dia memfitnah akan saudaranya, menjelek-jelekan supaya saudaranya itu jatuh gitu ya, jadi membunuh. Kamu iri hati, kenapa dia sampai seperti itu? Karena iri. Saudaraku, iri hati itu jahat sekali. Kita ini tiap hari berperang melawan iri hati, saudara. Bangun tidur, doa, minta Tuhan jagai aku, supaya aku tidak iri terhadap siapapun juga. Jadi kalau ada iri hati, nah itu berarti kita perlu bertobat saudaraku ya. Minta Tuhan cabut itu iri hati. Iri hati bisa menghinggapi siapa saja. Bisa muncul di hati siapa saja. Nggak peduli remaja, anak kecil, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun bisa iri hati saudaraku ya. Melihat orang lain lebih hebat, melihat orang lain lebih dimuliakan, melihat orang lain lebih diberkati, sampai ada yang bilang iri hati itu menjadi kurus karena orang lain gemuk gitu ya. Artinya orang lain diberkati, kamu kok jadi panas dingin itu, kenapa gitu loh, itu iri saudaraku ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah, ini masalah keinginan, tujuan. Orang itu punya tujuan dalam hidup ini nggak salah, saudaraku. Orang sekolah kan dia harus mencapai tujuan, harus lulus. Kalau dia bekerja, dia mencapai tujuan untuk sukses. Itu nggak salah. Tetapi dikatakan, kalau ada iri hati di dalam perjalanan kita mencapai tujuan, nah itu berbahaya. Kita nggak harus melepaskan diri, membebaskan diri dari iri hati tersebut. Doa saudaraku, minta Tuhan tolong cabut ini iri hati, jahat sekali Tuhan ini
iri hati ini jahat sekali, aku minta engkau mencabutnya, sehingga kita bisa bersyukur atas kebahagiaan dan atas kesuksesan orang lain. Nah, mencapai tujuan tadi ya, kita sudah bahas, itu nggak salah. Tetapi dalam mencapai tujuan dikatakan tidak segera memperoleh apa yang diharapkan, lalu kamu bertengkar. Nah, ini yang nggak boleh, saudaraku. Karena semua itu datang dari Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan akan mengangkat Anda, nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak usah bertengkar. Nanti kan pasti Anda akan ngalami kemajuan, ngalami pengangkatan. Sebab bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu ya. Nggak usah ngotot-ngototan lah, demikian Mazmur 75 katakan. Jadi nggak usah bertengkar, dan kamu berkelahi, setelah bertengkar bahkan berkelahi itu sampai ngotot-ngototan sampai pukul-pukulan itu ya, hanya karena apa? Karena jengkel apa yang dia harapkan tidak tercapai, menjadi tujuannya tidak kunjung diraih gitu ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, di sini Rasul Yakobus mengajarkan, ayo toh, daripada kamu bertengkar, daripada kamu iri, daripada kamu nyalah-nyalahkan orang lain, berdoalah. Kesuksesan itu datang dari sorga. Pencapaian tujuan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memberi pada waktunya. Jadi berdoa. Nah, ini dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang-orang yang tadi dikatakan iri hati, kemudian sampai membunuh karakter dari orang lain, saudaranya, kemudian tidak mencapai tujuan, terus bertengkar dan berkelahi, itu semua adalah cara iblis untuk membuat anak-anak Tuhan itu seakan-akan ya, sudah jadi orang Kristen tapi seakan-akan bahwa dia untuk meraih keberhasilan itu semua tergantung pada perjuangan dia. Nah, akhirnya dia berjuang memakai daging, bukan dengan doa. Mestinya doa, Roh Kudus kasih hikmat, dia bergerak sesuai pimpinan Roh Kudus, maka progresnya jelas. Tapi ingat, untuk bisa mendapatkan progres ada proses. Nah, prosesnya itu harus membuang iri hati. Nggak boleh bertengkar, harus hidup dalam damai, apalagi berkelahi gitu ya. Nah, ini saudaraku. Nah, kemudian ayat 3, atau kamu berdoa juga. Jadi ada juga orang-orang yang suka ribut, suka bertengkar, suka berkelahi begitu yang suka demi hawa nafsunya dia bertengkar, kemudian dia berkelahi. Ada orang seperti itu, tapi juga berdoa. Saudara, saya ketemu dengan jenis orang seperti itu. Jadi dia berdoa, doanya khusyuk, sungguh-sungguh, tapi bertengkarnya juga sadis gitu. Lah ini dia berusaha menggabungkan antara yang rohani dengan yang jasmani, yang kedagingan dengan yang rohani. Lah apa hasilnya? Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi di dalam berdoa, saudara perhatikan ayat 3 ini. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dalam berdoa satu perkara, kita harus cek, Tuhan, yang aku minta dari Engkau ini sebetulnya adalah ada unsur hawa nafsu untuk aku ini mencari kepuasan, kebanggaan, atau apapun juga. Kalau masih ada itu, bertobat dulu, saudaraku. Untuk apa kita dapat itu semua? Itu yang dicari oleh orang-orang yang tidak memiliki Kristus. Ajaran dari Tuhan Yesus adalah, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan saudara mengejar sesuatu tapi untuk dirimu sendiri, untuk kepuasan hawa nafsumu sendiri. Entah itu keberhasilan, kesuksesan dalam bidang pekerjaan, atau dalam kedudukan, dalam pelayanan juga. Saudaraku, stop itu semua. Biar kita
berjuang sungguh-sungguh semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah hamba yang berhak menerima kemuliaan adalah Dia. Kita bersuka cita ketika nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Hawa nafsu kedagingan harus kita izinkan tersalib bersama dengan Kristus. Demikian nasihat dari Rasul Yakobus, sangat praktis, dan saya harap saudara yang mendengarkan nasihat ini berdoa, minta Tuhan cabut iri hati, cabut hawa nafsu, di mana apa yang Anda inginkan dan Anda doakan itu sebetulnya adalah untuk kepuasan hawa nafsu dirimu sendiri. Stop dengan semuanya itu. Itu tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan hanya ketika kita tinggal dan istirahat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.